Kenapa banyak orang cerai? Di Indonesia ini, ada 448.126 kasus perceraian sepanjang 2022 sampai 2023. Ini berarti kalau di rata-rata, setiap harinya ada 1.227 pasangan bercerai. Ini bisa terjadi di orang-orang yang kamu kenal, temenmu, saudaramu, atau bahkan kamu. Pertanyaannya, kok bisa? Jadi banyak faktor, ada 3 poin yang paling banyak jadi penyebab utama perceraian. Dan salah satunya pasti nyambung sama kondisimu. Saya akan bahas semua dulu dan solusinya ada di akhir video. Tanpa basa-basi, langsung aja. Yang pertama, kita tahu kebutuhan dasar manusia yang nggak bisa diganggu-gugat itu pangan, sandang, papan. Jadi ketika orang berumah tangga, itu harus sudah selesai tuh ngobrolin soal gimana makan, gimana tinggal, pakai pakaian apa, basic lah. Dan karena Indonesia ini mayoritas menganut sistem patriarki, di mana laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan dominan dalam memimpin, otomatis sudah tertanam tuh. Kalau ekonomi keluarga ya sepenuhnya tanggung jawab laki-laki. Terus ketika nanti ekspektasi itu runtuh, muncullah konflik. Ada juga yang ngadepin masalah ekonomi ini dengan switch roles, ganti peran, istri yang kerja, suami yang di rumah. Salah? Ya enggak. Cuma udah dipertimbangin belum soal konsekuensi yang akan timbul. Makanya, banyak kasus istri jadi TKI karena pengen bantu ekonomi keluarga. Tapi seiring berjalannya waktu, nggak sedikit yang melenceng. Kamu pasti mikir, finansial ekonomi inilah pemicu utama dan mungkin malah faktor tertinggi penyebab perceraian. Faktanya, no. Kalau memang ekonomi adalah pemicu terbesar perceraian, kenapa banyak public figure di Indonesia ini yang pastinya kamu tahu sendiri, mereka nggak punya masalah finansial ekonomi, tapi memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya. Saya yakin di lingkunganmu juga ada yang kayak gitu, ya kan? Lanjut poin 2, dan ini nyambung karena faktor ekonomi ini bisa jadi pemicu. Sebelumnya kita harus tahu dulu, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu apa? Biasanya nggak jauh dari beda keyakinan, beda kebudayaan, sama beda kepentingan. Dari perbedaan ini nih, terus muncul konflik individu yang kalau berantem, itu selalu pengen menang, berusaha menekan, bahkan melenyapkan pikiran lawan bicaranya. Kalau yang beda budaya, ya ujungnya melahirkan sikap etnosentrisme, menganggap kalau budayanya adalah yang paling baik. Terus kalau yang beda kepentingan, mereka akan memperebutkan kesempatan dan fasilitas. Saya dicerita unik, kamu nilai sendiri. Jadi ada istri yang gugat cerai suaminya karena di malam pertama di hari pernikahannya dia nemuin panu di punggung suaminya. Kamu gak salah dengar, panu yang obatnya bisa kamu beli di apotik dan kalau sakit berlanjut hubungi. Itulah, saya nggak ngarang, ini info langsung dari Pengadilan Agama Cianjur. Terus di Bekasi pernah ada suami gugat istri karena nggak terima disuruh matiin keran air pas lagi cuci mobil. Kalau udah gini salah siapa? Coba menurutmu salah siapa? Pertama kali dapat info ini, saya ngerasa geli dan spontan bilang, buset, banget. Tapi nggak bisa gitu dong. Saya nggak di posisi itu dan sangat amat nggak pantas juga buat judge mereka. Bisa jadi istri dari suami yang panuan tadi besar di budaya yang sangat menjunjung tinggi kebersihan, jadi punya keyakinan baik buruk hidupnya ditentuin dari gimana dia jaga kebersihan, atau mungkin pernah punya masa lalu yang berujung trauma hebat soal itu, atau apapun, banyak kemungkinan lah. Terus si suami yang disuruh matiin keran air tadi mungkin lagi capek-capeknya mikirin hidup dan istrinya main suruh dengan nada bentak atau gimana, kita nggak tahu. 2 poin yang kita bahas sebelumnya bisa jadi penyebab dari terjadinya poin ketiga ini. Pengajuan gugat cerai itu nggak bisa sembarangan loh, harus ada alasan kuat. Dan ini udah diatur di pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Di situ ada 6 sebab, kamu baca sendiri, tapi bisa saya persingkat. Kriminal yang susah sembuh, pisah 2 tahun tanpa izin dan alasan yang sah, hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat, KDRT, tidak menjalankan kewajiban karena penyakit atau disabilitas, terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan nggak ada harapan untuk rukun lagi. Nyambungkan ke poin-poin yang kita bahas sebelumnya. Oke ya, kita udah dapet 3 faktor utama penyebab perceraian, perselisihan dan pertengkaran, faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak. Terus yang jadi pertanyaan besar dari semua masalah itu, apa solusinya? Saya habisin lebih dari 120 jam cuma buat riset masalah ini. Dari informasi yang saya cari, sumber yang saya dapat, dan buku yang saya baca, semuanya merujuk ke satu hal yang jadi inti masalah rumah tangga ini. Komunikasi. Simple, tapi banyak yang salah paham. Dianggapnya kalau komunikasi berarti ya tinggal ngomong doang. Kenyataannya nggak sesimpel itu. Ada nggak yang ngalamin udah ngobrol baik-baik, tapi ujungnya malah berantem? Dan mungkin malah lebih parah. Ada? Banyak. Saya akan share gimana caranya kamu ngadepin konflik, yang bahkan kamu bisa terapin nggak cuma dalam rumah tangga, tapi di lingkungan apapun dan dimanapun kamu berada. Yang pertama,
Menurut saya self-control ini fondasi yang penting banget buat ngadepin konflik apapun. Karena sesuai definisinya, banyak keuntungan yang akan kita dapat kalau kamu bisa kendaliin diri. Kamu perlu ingat, kamu nggak lagi cari pemenang atau siapa yang salah. Fokus ke pemecahan masalah, jangan ngelantur kemana-mana. So, step pertama, kendalikan diri, tenang, dan jangan pernah ngambil keputusan apapun dalam kondisi emosi. Nah ini nih, gak banyak orang yang bisa. Orang-orang good listener itu jarang. Semuanya pengen ngomong, semuanya pengen didengar. Buat saya, jadi pendengar yang baik itu skill, it's a gift. Tapi bukan berarti ini gak bisa dilatih ya. Mulailah dari mikirin apapun yang ganggu kamu ketika ngobrol sama lawan bicaramu. Taruh HP, matiin TV, tatap muka lawan bicaramu, diem, dan kasih kesempatan mereka buat ngomong. Cari tahu, apa yang sebenarnya pengen mereka sampaikan. Gak ada orang yang sama persis di dunia ini, bahkan kembar identik sekalipun. Pasti akan ada perbedaan, mau dari selera, sikap, sudut pandang, dan kamu harus terima itu. Dunia ini berjalan baik-baik aja ya, karena ada perbedaan. Siang malam, panas dingin, baik buruk. Tuhan bikin kaki kamu gak kanan semua atau gak kiri semua, ya biar seimbang kalau jalan. Jangan paksain orang jadi kamu, dan berpikir kayak kamu. Terima, dan hargailah sebuah perbedaan. Ketemu di tengah, cari solusinya. Driver taksi online ditemukan tewas dengan luka tusukan di dalam mobil oleh penumpangnya sendiri. Pelakunya ini merasa dinasihati oleh si driver soal gimana cara hidup, gimana cari kerja. Terus dia tersinggung dan merasa direndahkan. Kejadian ini nyata terjadi di Bekasi tahun 2023. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan. Kadang niat baik, kalau caranya kurang tepat, ya hasilnya nggak baik. Saran saya, mulai sekarang, perhatiin caramu komunikasi ke orang lain. Pilih kata-kata yang tepat buat nyampein maksudmu. Atur volume suara biar nggak terkesan bentak-bentak. Pakai intonasi yang lembut biar enak didengar. Bayangin kamu sama temenmu sepakat berangkat bareng traveling ke kota X. Kota X ini terkenal memiliki semua yang orang cari, mulai dari wisatanya, kulinernya, komunitasnya, apapun. Kamu pengen begitu nyampe sana langsung cari tempat shopping karena kamu butuh tas baru misal. Beda sama temenmu nih, nyampe sana dia pengennya langsung cari pegunungan karena pengen healing misal. Di tengah perjalanan, kalian berantem gede tuh. Sampai salah satu dari kalian mutusin pengen sendiri-sendiri atau pulang aja lah karena udah gak mood. Dan akhirnya kalian ngambek dan gak ngomong satu sama lain. Habis itu ada orang nyamperin kalian, bilang kalau dia travel guide kota X ini. Dia akan dengerin kalian berdua. Jadi mulai tujuan, rencana, pengennya kalian gimana lah di kota X itu. Karena kalian lagi susah ngomong satu sama lain. Dia yang nanti jadi penyambung mulut kalian. Dari situ, nanti dia akan ngasih wawasan dan saran ke kalian tentang kota X ini. Misal, kalau nyampe kota itu, kenapa gak lebih baik istirahat dulu, cari tempat nginep, habis itu makan, biar kondisi kalian sama-sama fresh, perut nggak lapar, enak buat shopping, habis itu bisa naik gunung. Intinya ketemu di tengah, sama-sama enak, sama-sama kecapai tujuannya. Nah, si travel guide inilah mediator, dan yang kalian alami barusan itu proses mediasi. Oke, kamu udah belajar kontrol diri biar nggak emosian. Jadi pendengar yang baik, terima perbedaan. Udah hati-hati kalau ngomong. Bahkan pakai mediasi untuk nyelesain masalahmu. Selesai? Belum. Gak ada jaminan kalau setelah serangkaian konflik yang kamu alami, gak akan terjadi lagi di kemudian hari. Itu kenapa kamu butuh step terakhir ini. Komitmen. Manusia itu emang udah dari sononya punya bawaan lalai dan lupa. Tapi bukan berarti ini bisa dijadiin alasan setiap kali berbuat kesalahan. Apalagi secara sadar. Itu kenapa kamu harus punya komitmen dalam sebuah hubungan. Kamu harus janji untuk mau terus belajar. Jadi versi terbaik dari dirimu. Tetap bersama apapun yang terjadi. Untuk menyelesaikan perjalanan yang udah kalian sepakati. Kemanapun tujuan yang udah kalian tentukan. Diskusi yuk. Apa pengalaman soal ini? Kalau menurutmu apa yang kita bahas ini bermanfaat, silahkan share. And see ya.